Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Zaki Pili dengan NIM 06121182328009. Mata kuliah Pengelolaan Kelas Digital. Dosen pengampu Bapak Dr. Amri Santosa, ST MPD, dan Bapak Yogi Herdianto MPD. Nah, di sini saya membuat tugas UTS pengelolaan kelas digital mengenai studi kasus, yaitu seorang dosen bernama Bu Rani mengampu mata kuliah strategi pembelajaran abad 21 untuk mahasiswa semester 4 di Universitas Cendekia. Pada awal semester, Bu Rani berencana mengubah metode pembelajaran konvensional menjadi kelas digital berbasis LMS atau Learning Management System seperti Google Classroom atau Moodle. Namun setelah 3 minggu berjalan, Bu Rani menghadapi beberapa kendala. Yang pertama itu, sebagian mahasiswa belum aktif mengakses LMS dan masih mengirim tugas lewat WhatsApp. Yang kedua itu ada komunikasi di forum diskusi atau LMS tidak berjalan karena mahasiswa cenderung pasif. Yang ketiga itu penilaian tugas digital memakan waktu lama karena format file mahasiswa beragam, ada PDF, ada Word, atau PPT, dan sebagainya. 4. Beberapa mahasiswa mengeluh mahasiswa koneksi internet menjadi hambatan untuk mengikuti perkuliahan sinkron atau Zoom, Google, dan Meet. Sebagai calon pendidik atau mengajar kelas digital, kamu diminta menganalisis dan memberikan solusi terhadap situasi tersebut. Yang pertama itu tugasnya analisis. 1. Identifikasi masalah utama dalam kasus tersebut dan jelaskan penyebabnya berdasarkan teori pengelolaan kelas digital. Yang kedua itu rancangan strategi pengelolaan kelas digital yang efektif untuk mengatasi masalah pada poin 1. Dan sebutkan alat digital atau platform yang akan digunakan. Dan 3. Jelaskan peran dosen dan mahasiswa dalam mewujudkan ekosistem kelas digital yang aktif dan inklusif. Yang pertama itu identifikasi masalah utama dan penyebab berdasarkan pengelolaan kelas digital. Nah, jadi masalah utama yang terjadi kasus Bu Rani adalah rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam menggunakan Learning Management System atau LMS dan kurangnya efektivitas pengelolaan kelas digital menggunakan WhatsApp dan mengirim tugas. Nah, jadi kurangnya adaptasi mahasiswa terhadap teknologi LMS sehingga mereka masih menggunakan WhatsApp dan mengirim tugas. Nah, dan yang itu kurangnya minim interaksi dalam forum diskusi digital karena mahasiswa masif dan tidak bisa dengan belajar kolaboratif online. Format tugas yang beragam atau PDF, Word, dan gambar membuat proses penilaian memakan waktu lebih lama. Jadi guru itu dalam mengoreksi tugas mahasiswa tersebut yang harusnya filenya PDF dikirimnya PPT, jadi lama dosen tersebut mengecek tugas mahasiswa tersebut. Yang keempat itu ada keterbatasan akses internet menghambat mahasiswa mengikuti kelas sinkron atau Zoom, Google Meet. Menurut teori kelas digital harus menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur, mudah diakses, interaktif, dan memiliki pedoman teknik yang jelas agar mahasiswa aktif dan memiliki motivasi belajar. Yang kedua itu ada strategi pengelolaan kelas digital yang efektif dan platform yang akan digunakan. Yang pertama itu ada strategi yang dapat diterapkan, memberikan singkat penggunaan Learning Management System, misalnya Google Classroom atau Moodle. Yang kedua itu menetapkan aturan format tugas seragam, misalnya tugas harus dikumpulkan dalam bentuk PDF melalui LMS. Yang keempat itu ada merekam pembelajaran sinkron dan mengunggah agar mahasiswa dengan keterbatasan jaringan tetap dapat mengakses platform yang digunakan.
Platform yang bisa digunakan itu antara lain Google Classroom untuk pengumpulan tugas dan manajemen kelas, Zoom atau Google Meet pertemuan sinkron, Google Drive untuk menyimpan atau mengumpulkan tugas tersebut, Padlet atau Mentimeter untuk diskusi interaktif. Yang ketiga itu ada peran dosen dan mahasiswa dalam menciptakan ekosistem kelas digital yang aktif dan inklusif. Jadi peran dosen itu menjadi fasilitator dan pembimbing dalam menggunakan LMS, menyusun aturan kelas digital, menciptakan suasana diskusi yang aktif dan memberikan feedback konstruktif, memberikan dukungan kepada mahasiswa yang mengalami masalah teknis. Peran mahasiswa itu ada aktif berpartisipasi dalam forum Learning Management System. Yang kedua itu ada disiplin dan mengikuti alur belajar digital. Yang ketiga itu mandiri dalam mencari solusi teknis, namun tetap meminta bantuan bila diperlukan, saling membantu teman yang kesulitan dalam Learning Management System. Jadi, dosen itu berperan sebagai pengarah dan motivator mahasiswa aktif di Learning Management System, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Mahasiswa bertanggung jawab untuk terlibat dan mengikuti aturan kelas digital dan berkolaborasi dengan rekan sekelas. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya tentang studi kasus yang telah diberikan oleh Bapak. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.